Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi sama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai analisa fundamental. Nah, mohon maaf ya sebelumnya saya sudah lama tidak upload lagi di YouTube. Mungkin kali ini saya coba upload lagi di YouTube dengan tema yang berbeda. Mungkin sebelumnya kita belajar atau sama-sama belajar mengenai bandarmologi. Nah, di video sekarang kita akan coba sama-sama belajar untuk fundamental gitu. Nah, ini menarik sih fundamental ini. Kenapa? Karena kalau saya analisa beberapa bulan terakhir itu KPI atau eh, apa indikator dari fundamental ini akan mengikuti harganya itu akan mengikuti dengan indikator fundamental seperti ROE, seperti uh, book value per share gitu dan aset dan macam-macamnya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk belajar bersama-sama mengenai satu atau dua indikator di analisa fundamental. Yuk simak baik-baik. Oke, teman-teman, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya, Dian Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar di mana ada dua indikator untuk fundamental. Nah, ini terakhir-terakhir ini saya sering pakai ya. Saya sering pakai untuk menganalisa saham, terutama untuk beli saham dengan waktu yang cukup panjang gitu atau long term. Nah, ini saya pakai untuk juga saya selain swing juga ada beberapa portofolio saya yang saya gunakan untuk invest gitu. Nah, untuk invest ini saya menggunakan dua dari beberapa indikator untuk fundamental. Yang pertama adalah book value per share. Book value per share ini merupakan ukuran keuangan yang digunakan dalam analisa fundamental saham untuk mengevaluasi nilai intrinsik per lembar saham suatu perusahaan. Nah, nilai ini dihitung dengan membagi ekuitas bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini tuh saya pakai biasanya untuk melihat atau menilai harga wajar sahamnya itu berapa sih gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang, oh ini harga harga sahamnya nggak wajar nih, harga sahamnya udah kemahalan, oh ini sahamnya digoreng, udah kemahalan, harganya segini. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi misalkan teman-teman punya satu watchlist, satu saham incaran gitu, teman-teman bisa lihat juga dengan menggunakan book value per share ini di mana bisa melihat bahwa oh ini sahamnya udah kemahalan, oh ini ternyata perusahaannya bagus, sahamnya murah gitu. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya secara sistem matematis ialah rumusnya menghitung book value. Cara menghitung book value adalah di mana jumlah equity dibagi dari jumlah saham yang beredar gitu. Equity ialah total aset perusahaan dikurangi total kewajiban perusahaan atau ekuitas bersih. Kalau number of standing share adalah jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Jadi total aset perusahaan semua dibagi dari jumlah saham yang beredar. Nah, ini kan lumayan ya kalau misalkan kita akan melihat atau menghitung ini harus melihat dari laporan keuangan. Baca setiap laporan keuangan, terus melihat ini ya lumayan effortnya ya. Tapi kita coba nanti di video selanjutnya akan saya terangkan bagaimana menilai atau mencari book value per share itu menggunakan stock bid. Jadi teman-teman bisa melihat dengan cepat atau dengan singkat gitu. Ketika teman-teman analisa, oh ya ada saham yang bagus, yang menarik atau yang lagi ramai di running trade atau lagi rame misalkan dari top gainer, kita lihat ini saham ini benar-benar harganya lagi murah atau udah mahal atau memang lagi dipompong satu grup atau misalkan lagi di markup gitu ya, tapi ternyata harganya udah kemahalan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari book value per share. Nah, ada lagi satu indikator lagi yang sering saya gunakan di analisa fundamental adalah return of equity atau saya yang sering sebut dengan ROE. ROE ini adalah salah satu metrik yang penting dalam menganalisa fundamental saham, di mana ROE ini mengukur
seberapa efisien perusahaan menggunakan modal pemegang sahamnya untuk menghasilkan laba. Metrik ini biasanya diukur sebagai persentase dan dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Jadi eh, ini tuh kalau misalnya saya anggapnya itu ROI adalah bagaimana sih si perusahaan itu bisa dapat laba, berapa persen dapat laba itu dari equities-nya gitu. Jadi dia punya modal berapa, dari modal itu tuh dia menghasilkan laba bersih berapa sih. Nah, kalau misalkan laba bersihnya itu lebih besar dibandingkan modalnya, dia bisa jadi perusahaan itu bagus gitu. Nah, laba bersih adalah laba bersih setelah dikurangi dari semua biaya atau beban perusahaan. Ekuitas merupakan pemegang saham atau total aset dikurangi dari total hutang yang mewakili kepemilikan bersih dari pemegang saham. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi, kalau misalnya teman-teman melihat, wah ini kok harga sahamnya walaupun memang naik turun, tapi meranjak terus naik ya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan kok naik terus ya. Nah, saya pernah riset beberapa saham itu di mana nilai equity-nya itu tiap bulan, tiap tahun itu terus meningkat. Nah, harga sahamnya mengikuti dari harga equity-nya. Wah, ini menarik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau punya uang eh, santai gitu, uang yang nggak butuhnya, nanti aja ini buat tabungan, teman-teman bisa ngikut dari sini. Maksudnya teman-teman bisa follow dari indikator ini gitu. Jadi, oh ini terus berkembang terus nih dari harga sahamnya book value per share-nya terus berkembang, terus equity-nya si perusahaannya memang sehat, labanya bersih terus gitu. Ya tidak mungkin kan kalau misalnya kita ditinggalkan si saham ini. Jadi kita menarik nih. Jadi kadang saya pun juga selain swing atau misalkan scalping, saya pun juga ada beberapa porto saya untuk disimpan dengan fundamental dengan melihat dari KPI ini. Nah, dari sini tuh kita bisa menilai juga saham mana sih yang memang saham itu lagi dipermainkan atau dipermainkan oleh salah satu pihak gitu. Atau misalkan saham ini tuh eh, benar nggak sih, kenapa sih ini turun? Kita bisa lihat. Atau misalkan dari ROE-nya dia turn on, maksudnya awalnya dia nggak ada laba, awalnya dia nggak punya laba, tiba-tiba ada laba, ternyata dia berbalik arah yang awalnya rugi, terus dia akhirnya untung gitu. Nah, teman-teman bisa melihat dari sini. Nah, ini tuh kalau saya riset itu beberapa kali dia punya korelasi dengan nilai dari harga sahamnya itu. Ketika dia berbalik untung dari awalnya rugi ke untung, nah nilai sahamnya pun juga harga sahamnya pun juga pullback yang awalnya turun bisa jadi naik. Nanti kita coba lihat bagaimana caranya melihat dari book value per share yang harusnya dilihat dari membaca laporan keuangan dari tiap semester misalkan, atau harus menghitung dari ini laporan keuangan equity-nya berapa sih, jumlah sahamnya berapa yang beredar, atau misalkan dari kita buka laporan keuangan laba bersihnya berapa sih, ekuitas pemegang saham itu berapa sih. Nah, kalau yang tidak biasa seperti itu mungkin teman-teman akan sulit. Jadi saya pun juga sama. Awalnya saya belajar saham ini mulai dari analisa teknikal. Ketika saya coba mau belajar dengan fundamental, aduh, gimana ya? Saya coba tuh melihat dari laporan keuangannya. Wah, ternyata lumayan juga nih, harus melihat laba bersihnya berapa, terus ekuitasnya berapa. Jadi ketika baca laporan keuangan itu eh, nggak langsung keluar, kita hitung-hitung lagi. Nah, dengan eh, fiturnya dari Stockbit, nah ini alhamdulillah banget nih ada Stockbit. Dengan fiturnya Stockbit, ini kita bisa melihat secara singkat atau secara cepat. Walaupun memang ketika saya beberapa kali riset, nilainya tidak akurat. Dari jumlah nilainya tidak akurat. Misalkan laba bersih atau ekuitas pemegang saham ROE-nya ini sama book value per share tidak dekat, tapi mendekati gitu. Jadi membantu kita tidak usah melihat laporan keuangan secara detail. Tapi kalau memang teman-teman mau lebih detail lagi, menggali lagi, silakan. Mangga, tidak menutup kemungkinan. Cuman kalau saya sendiri lebih suka untuk melihat sekilasnya pakai Stockbit. Jadi nggak usah capek-capek lagi melihat dari laporan keuangan setiap semester atau setiap bulannya. Seperti itu. Nah, penasaran kan bagaimana cara melihat dengan cepat laporan keuangan? Bahkan kita bisa eh, digabungkan antara chart dan laporan keuangan itu. Bingung kan gimana caranya melihat chart dan menggabungkan laporan keuangan? Nah, simak ya video selanjutnya untuk lebih detail lagi melihat dari
indikator fundamental dan gabungkan dengan indikator teknikal dan itu ada korelasinya dan itu ada benang merahnya dan kita bisa analisa dan lebih gampang lagi menganalisanya. Oke, semak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.